Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan perangkat evaluasi psikomotor menulis teks deskripsi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Yulianawati dengan NIM akhir 12. Saya Irdina Maziatun Nafisa dengan NIM akhir 42. Saya Jelita Septiana dengan NIM akhir 44. Berikut merupakan pemaparan dari kami. Penilaian psikomotor yaitu menilai ranah atau aspek yang berkaitan dengan gerak otot atau tindakan. Penilaian psikomotor disebut juga sebagai menilai keterampilan. Dalam mengembangkan perangkat evaluasi psikomotor terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama, membuat kisi-kisi penilaian, yang kedua, membuat petunjuk tugas, yang ketiga, menyusun rubrik penilaian, dan yang keempat, membuat rekapitulasi nilai. Contoh pengembangan perangkat evaluasi psikomotor. Yang pertama yaitu kisi-kisi penilaian menulis teks deskripsi. Untuk capaian pembelajaran, menulis teks deskripsi tentang tempat wisata yang pernah dikunjungi dengan memperhatikan kelengkapan informasi, pilihan kata, dan struktur kalimat. Untuk indikatornya, yaitu mengidentifikasi 4 unsur fakta, apa, siapa, di mana, dan mengapa. Lalu menyusun kerangka teks deskripsi berdasarkan urutan fakta. Selanjutnya, mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi utuh. Lalu mengedit draft teks dari aspek EYD, kosakata, dan struktur kalimat. Dan yang terakhir, menyusun ulang teks hasil revisi untuk dikumpulkan. Untuk tekniknya yaitu tes kinerja. Lalu bentuknya petunjuk tugas. Dan untuk petunjuk tugas yang pertama, identifikasilah 4 fakta tersebut dari pengalaman kunjungan ke tempat wisata. Lalu, buatlah kerangka teks deskripsi berdasarkan urutan 4 fakta tersebut. Selanjutnya, buatlah teks deskripsi 3 paragraf berdasarkan kerangka yang kamu buat. Selanjutnya, bacalah kembali teksmu, lalu perbaiki pilihan kata dan struktur kalimatnya. Dan tuliskan ulang teks deskripsi yang sudah diperbaiki, lalu kirim dalam bentuk foto ke WA grup kelas. Petunjuk tugas. Tema, tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Pertama, buatlah teks deskripsi berdasarkan pengalaman nyata saat kamu mengunjungi tempat wisata. Yang kedua, tuliskan teks minimal 3 paragraf dengan memperhatikan struktur dan isi yang jelas. Yang ketiga, pastikan teks memuat 4 informasi penting, yaitu apa yang terjadi di tempat tersebut, misalnya kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, siapa yang terlibat atau menemanimu, di mana tempat wisata itu berada, dan mengapa tempat itu berkesan atau penting bagimu. 4. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, tulisan ditulis tangan di buku atau kertas HVS, dihias dengan ilustrasi gambar sesuai kreativitasmu. Yang keenam, setelah selesai, foto tulisanmu dengan jelas, lalu kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Yang terakhir, batas pengumpulan yaitu Jumat 7 Juni 2025 pukul 15.00 WIB. Aspek penilaian terdiri dari kesesuaian tulisan dengan tema, kelengkapan informasi, meliputi apa, siapa, di mana, dan mengapa, urutan topik dalam teks, dan pilihan kata. Terakhir, struktur kalimat. Lalu yang ketiga yaitu petunjuk tes menulis teks deskripsi. Coba ingat-ingat kembali, saat liburan kemarin kamu pernah mengunjungi tempat wisata bukan? Sekarang, lakukan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama, ingat kembali fakta penting dari pengalamanmu, yaitu apa yang kamu lakukan di tempat itu, siapa yang bersamamu, di mana lokasi tempat wisata itu, dan mengapa tempat itu menyenangkan atau berkesan untukmu. Langkah yang kedua, tuliskan kerangka paragraf berdasarkan fakta-fakta tersebut. Lalu langkah ketiga, kembangkan kerangka itu menjadi teks deskripsi lengkap. Gunakan kalimat yang runtut, jelas, dan menggambarkan suasana dengan baik. Langkah yang keempat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hindari singkatan dan bahasa gaul. Lalu langkah yang kelima, periksa kembali hasil tulisanmu, apakah sudah rapi, sesuai struktur, dan mudah dipahami. Lalu yang terakhir,
Jangan lupa foto tulisanmu, lalu kirimkan ke grup WhatsApp kelas sebelum batas waktu pengumpulan. Dan semangat menulis, jadilah penulis yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik. Yang keempat, yaitu rubrik penilaian menulis teks deskripsi. Yang pertama, aspek yang dinilai yaitu kesesuaian tulisan dengan tema. Skor 2 berarti sesuai, skor 1 berarti tidak sesuai. Bobot dari nomor ini adalah 5. Skor dikalikan bobot adalah 10. Nomor 2, aspek yang dinilai adalah kelengkapan informasi. Skor dari nomor ini 4 berarti memuat 4 fakta, apa, siapa, di mana, dan mengapa. 3 berarti memuat 3 fakta, 2 berarti memuat 2 fakta, dan skor 1 berarti memuat 1 fakta. Bobot dari nomor ini adalah 10. Skor dikalikan bobot sama dengan 40. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, aspek yang dinilai adalah urutan topik dalam teks. Skor 2 berarti urutan fakta linear, dan skor 1 berarti urutan fakta tidak linear. Bobot dari nomor ini adalah 5. Skor dikalikan bobot adalah 10. Nomor 4, aspek yang dinilai adalah pilihan kata. Skor 4 apabila semua pilihan kata benar. Skor 5 apabila sebagian besar benar. Skor 2 apabila 50% benar, dan skor 1 apabila sebagian kecil benar. Bobot dari nomor ini adalah 5. Skor dikalikan bobot adalah 20. Yang selanjutnya adalah nomor 5. Aspek yang dinilai dari nomor ini adalah struktur kalimat. Skor 4 apabila semua struktur benar. Skor 3 apabila sebagian besar benar. Skor 2 apabila 50% benar, dan skor 1 apabila sebagian kecil benar. Bobot dari nomor ini adalah 5. Skor dikalikan bobot adalah 20. Berikut kami tampilkan hasil menulis teks deskripsi siswa. Yang pertama, milik Raka Yudhistira. Dan yang kedua, milik Salma Azahra. Hasil rekapitulasi nilai adalah sebagai berikut. Raka Yudhistira memiliki skor kali bobot total yakni 10 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 20 memiliki nilai 100 dengan keterangan mencapai KKM. Yang kedua, Salma Azahra memiliki nilai 75 dengan rincian 10 ditambah 30 ditambah 5 ditambah 15 dan ditambah 15. Keterangannya mencapai KKM. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.